Selamat sore teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Tulang Punggung bersama konten yang kita selalu tunggu-tunggu, yaitu ngopi senja, ngobrol happy sepulang kerja. Sore hari ini, di akhir weekend ini, dari Jumat ini, free namanya karena anak-anak milenial. Saya ini harus dituntut untuk tadi di depan kaca sampai ngaca. Wow. Beneran, sampai teman-teman Alidaya itu tanya ke saya, teman-teman lantai 4. Mas, mau ngoco? Biasanya nggak pernah ngoco. Karena bintang tamunya spesial. Jangan sampai terlalu jomplang. Ketika saya amut-amutan, ternyata bintang tamunya istimewa, kan jomplang banget. Kita langsung saja ke bintang tamu yang super spesial, yaitu Mbak Ani. Sore. Ya kan? Spesial kan? Jomplang. Spesial kan? Kalau aku nggak awut-awutan, habis jalan-jalan, muter-muter Mbak, biasa penagihan kayak gitu. Terus tiba-tiba aku ketemu Mbak Ani, kayak gitu. Habibie gila nih wajahnya, gila nih, makanya ada kemarin ada yang komen, Mas sorry ya, aku nggak ngeliat wajahmu sama sekali, aku lihat wajah sampingnya, bintang tamunya, sampai segitunya saya. Beban. Luar biasa. Mbak Ani, Yes. Mbak Ani itu nama lengkapnya siapa tuh Mbak? Ani Kurnia Wibowati. Dewi Bowo itu bukan nama suami? Bapak. Oh, nama bapak. Nama Kirain nama bapak. suami. Apa di Instagram itu kan A_K_Wibowo. Wibowo. Itu biasanya kan Wibowo kan nama suami, biasanya kayak gitu kan. Nama bapak ya? Nama bapak. Di- Kalau Wati itu nama mama. Oh, Wibowo Jadi Wati. sambung. Bapak sama ibu gitu ya. Kamu nggak nanya arti nama aku apa? Belum, benar. Ini langsung gini ya, apa bilang tamu langsung. Santai Mbak. Saya tadi kan aku udah bilang Mbak grogi Mbak, kalau mau bilang tamunya kamu itu. Dia kadang nggak berani ngeliat Mbak Ani kan. Ani itu apa? Kecil cantik. Wow. Cantik. Kecil cantik. Wow. Iya. Ani itu ngertiku tuh Ani itu kembang Lombok. Apa Lombok? Menik ya. Jauh Pak. Ani Kurnia ya. Karunia dari Karunia. Wibowo dan Bu Wati. Gitu sih kayaknya. Mbak Ani kan kalau tak tebak, Mbak sorry ya ngomong umur ya, tebak kelahiran 94 lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Nomor sepatumu berapa? Bukan dapat sepatu. Yuk, tebak umurku. Sorry. Kelahiran Tahun kelahiran. 86 Kelahiran deh. kurang. 86 ya? Kurang. 86 ya? 86. Iya. Alhamdulillah. 86 ya? 81 aku. Wow. Apa satu Mbak? 81. Pikiranku 86 loh Mbak, serius. Istimewa. Kurang lah. 94 aja kalau. 81 men. 81 Bisa ya 81 kayak gitu ya. Aku Mbak sumpah demi Allah Mbak, aku 92 Mbak. Aku 92. Ya berarti kita seumuran. Aku 92 tapi kelihatan kelahiran 72 Mbak. Jadi nggak ada yang percaya aku 92, sumpah loh. Kalau nggak percaya yang punya green inquiry yang 92, ini nggak ada yang percaya. Wajahku bolos. Itu berkah sih sebenarnya. Aku memang lebih ingin terlihat dewasa. Biar aku nggak dianggap orang kecil. Aku tua Mbak. Bapak-bapak komplek Mbak temanku. Tua banget San. Berarti kan sekarang sepantaran ya sama bapak-bapak komplek itu. Betul, Ya, alhamdulillah. betul. berkah juga. Akhirnya saya nggak terlalu dianggap udah cilik ya kan itu bahaya. Mending kelihatan tua. Tapi aku berkah juga sih, kalau jalan mungkin sama kamu aku jadi kayak adik kelas lah, kan aku juga Betul. bahagia. Saya pernah Mbak keluar sama istriku ya. Aku memang istriku keluar jalan-jalan. Dikirain aku om bawa anak SMA. Istriku masih wajahnya masih anak kecil banget kan ya. Kayak om ngajak anak SMA. Mbak Ani, start di BTN CS ya? Teller. Oh, teller malah. Teller. Sekarang SBH, Joha. Jawa. Kan teman-teman teller. Jadi BTN itu kan kalau kita mikirnya wah teller ya pensiun 36 ya kalau teller. Iya dulu ya. Pensiun 36 ya, CS pensiun 36 ya. Tapi ternyata Mbak Ani sekarang udah COH. Mbak Indah teller ya. Mbak Indah kan teller juga. Iya. Bu Arum Bu Arum dulu ya dari teller. Dari teller. Bu Arum teller. Finishnya di apa nih Bu Arum terakhir namanya? Komersial funding ya apa namanya? Ya. BCFU B- head kan. BCFU head namanya. Sebenarnya ibu itu udah setara kepala cabang kelas 3. Betul, kepala cabang kelas 3 kalau nggak salah 17 Mbak ya? 17. Nah, secara kepala cabang kelas 3 dari start teller luar biasa. Jadi BTN itu jenjang karirnya memang nggak kalau berprestasi nggak stuck di situ Mbak ya. Jadi itu kelihatan banget ya. Iya, ya tadi kayak gitu kan kenyataannya Mbak Ani kan kayak gitu dari startnya teller. Dulu aku tahu Mbak Ani itu, aku pindah di sini kan 2015 Desember.
2015 ya? Iya, 2015 Desember masuk sini, masuk lift itu ngelihat, waduh, ini stikernya siapa ya cewek kayak gini. Cewek Saya kira, stiker. iya kan di lift itu kan bayar wajahmu bayar. Langsung wah, Mbak Ani. Loh ini Mbak Ani sopo to Mbak Ani ya. Saya kira dulu, wah iya ya. Jadi Mbak Ani ini Mbak ya, kalau teman-teman Persatuan Garangan BTN Semarang, Apaan tuh? PGBS, Persatuan Garangan BTN Semarang. Garangan. Itu cowok-cowok garangannya loh Mbak. Garangan itu artinya apa sih? Garangan itu Garang gitu? Fuckboy ya, fuckboy kayak gitu lah Mbak, Oke. cowok-cowok apa yang senengannya ngerumpi masalah cewek, Mbak yang ini cantik ya, adiknya ini cantik ya, ada CS yang cantik kayak gitu. Dasar. Itu perbincangan kayak gitu. Mbak Ani ini bukan hanya cantik ya bagi teman-teman, tapi inner beauty-nya. Serius Mbak, teman-teman kayak gitu. Bi Mbak Ani, bi please, bi Mbak Ani, bi kayak gitu yang bintang tamu. Akhirnya kemarin berhasil manggil Mbak Ani. Setelah sekian purnama ya? Iya, sekian lama Mbak, dari teller sampai sekarang di COH berarti sudah berapa tahun Pak di BTN itu? Berapa tahun ya Bi? Aku tuh masuk 2002. 2002? 18 tahun ini ya berarti. 18 tahun? Anak udah lulus SMA Pak ya? Ngawur lu. Enggak, misalnya 18 tahun itu misalkan umurnya anak udah lulus iya. SMA. Iya ya udah BK berarti. Iya, 2002 Pak ya? 2002. Mbak, 2002 aku belum SMP loh Mbak. Ya masa sih? Kamu masih pakai celana merah? Iya Mbak. Aku SMP 2004 Mbak. 2001 sampai 2004 lulus ya. 2001 masuk, 2004 lulus aku SMP itu. Berarti aku SMP kamu udah kerja Mbak? Udah. Terus sekarang kita jadi seangkatan temenan gitu ya? Ya Iya. Allah, alhamdulillah. Aku yang ketuaan, aku yang terlalu muda atau kamu yang masa nggak sama ngomong umur? Ya, gak tua, mature. Apa sih? Nanti kalau banyak yang komen Mas Habibie nggak percaya 92 kayak gitu. Jangan ngomong umur depan Mbak Ani itu kayak membantai diri sendiri. Mbak, Yes. pernah nggak mandi pakai sabun batang Mbak? Nggak pernah ya, sabun cair ya? Mbak, berani sumpah demi Allah Mbak, sampai sekarang pakai sabun batang ya. Kalau habis, karena tinggal kecil habis, aku ngambil baru. Yang kecil itu tak tempelin yang besar. Tak banyu saya tak tempelin yang besar. Sampai ke gitunya Mbak. Dan kamu nggak pernah ngerasain kayak gitu Mbak? Enggak pernah. Nggak pernah ngerasain kayak gitu? Nggak pernah. Tuh kan, kasta gitu. Mbak ini pernah nggak samponya habis diisi banyak air lagi, dikocok-kocok lagi terus buat samponan pernah nggak Mbak? Enggak. Itu bentar, itu tuh kamu kreatif bukan kan? Bukan masa kreatif Mbak, kamu punya uang Mbak, serius. Bukan. Serius. Tanya istriku kalau nggak percaya. Kalau aku pakai sabun Lifebuoy ya, aku memang setiap ada Lifebuoy Mbak, setiap ada. Kan sabun besar kotak ya, sabun batang ya. Kalau habis kan tinggal kecil-kecil. Nah, habis itu aku minta istriku, sabunku habis, diambilin sabun batang satu lagi. Sabun yang kecil itu tak tempelin sabun yang besar untuk ngirit. Karena kalau sabun yang kecil itu nggak dipakai, kan dibuang, sayang Mbak. Makanya ditempelin yang besar. Nanti habis lagi kecil lagi, tempelin yang besar lagi. Enggak lah, kalau aku nggak pakai sabun batang. Aku masih pakai sabun cair nggak bisa ya Mbak? Kenapa? Nggak ada seninya. Sabun cair itu nggak ada seninya men. Cek, nggak ada seninya. Mbak, kamu belum tahu seninya ketika kita pakai sabun batang, sabun itu loncat ya, jatuh. Itu seninya luar biasa. Jadi gimana kita caranya menggesek si sabun batang jangan sampai loncat? Itu butuh kalian khusus. Oh iya. Berarti sekali-kali mau tak coba ya. Itu. Dulu sabunku Shinjui. Shinjui ya. Yang bikin putih itu ya. Iya, dipakai buat putih banget Mbak jadi. Tapi putih bukan putih yang langsat kelihatan bagus. Putih kayak apa ya? Kayak kapuran gitu. Kalau kapur apa di gini gitu. Terus saya itu sabun batang buat taruh sini. Iya. Rahasia ketampanan Habibie ternyata. Sabun batang Mbak, habis dibuat gini-gini sampai anget banget. Ke sini. Makanya wajahku keras kayak gini Mbak. Aduh, Mbak. Iya. Mbak ini pernah ke luar negeri? Pernah. Jalan-jalannya luar biasa. Aku lihat di Instagram jalan-jalan luar biasa. Pernah Singapura juga Mbak ya. KL, Kuala Lumpur. Iya. KL-nya belum, tapi Ya. aku waktu di Singapura pernah nyebrang sedikit gara-gara aku pengen kasih lihat anakku ke Legoland. Oh, Legoland. Tapi lewat darat sih, dari Singapura ke Legoland itu. Ke Legoland lewat darat. Legoland itu apa sih? Legoland. Apa sih Mbak? Yang isinya Lego-Lego itu loh. Itu adanya di Malaysia. Malaysia. Berarti kamu nyebrang gitu Mbak? Iya, nyebrang ke dari Malaysia. Singapura ke Berarti Malaysia. Tapi udah- naik darat maksudnya. Berarti udah pernah ke Singapura, Malaysia, mana lagi Mbak?
Arab pas waktu umroh ya? Umroh. Umroh terus mana lagi, Mbak? Korea sih waktu itu hadiah dari BTN itu. Korea pernah. Oh. Terus jalan-jalan cepat luar negeri, Mbak ya? Iya. Ada lagi. Amerika pernah? Eropa saya belum. 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 Udah, Kalau udah. Singapura 2 kali udah. Singapura 2 kali, men. Kalau Tapi kita tanya aku Mbak jalan-jalan di mana? kamu jalannya ke mana, Bi? Taman Meteseh. Emang ada itu Meteseh? Ada Mbak. Taman Meteseh sampingnya pasar Meteseh. Itu ada lapangan futsalnya, Mbak. Lumayan, Mbak, itu, Mbak. Ada ini loh, remote-remotan mobil yang buat anak-anakku tak naikin Terus itu. biang lala. Nggak ada biang lalanya, Mbak, lumayan. Ya, Taman Meteseh. Paling mentok Taman Meteseh paling sering. Sama itu lah, Mbak, Simpang 5, tapi Simpang 5 naik becak cinta itu, Mbak, yang Mbak warna-warna. Oh, becak cinta yang bayarnya mahal genjot dewe. Rugi kalau aku mah nggak mau. Paling aku nang Dinar, Taman Meteseh, Banyumanik itu taman apa itu? Itu yang pojokan itu loh, Banyumanik. Agung. Ada takut, mentoknya cuma itu tok. Mbak ini luar negeri. Enggak lah, yang lainnya tuh ya masih banyak sih yang lebih sering ke luar negeri. Iya, ada juga. Aku nggak sering-sering banget sih, Bi. Kalau misalkan, gini, aku pernah pengen berpikiran punya akun, Mbak, di Instagram salah satu konten itu berapa harga outfit lo, gitu kan. Waduh. Nah, Bayar. itu dari atas sampai bawah, Mbak, ini luar biasa. Bayar. Ya Allah, aku nggak terlalu habis ya, aku nggak tahu. Ini aja sarung gajah duduk, Mbak, tak guntingin. Tapi nggak ketok, bagus sih. Itu udah bankable. Oh, bankable. Karena Mbak ini dari atas sampai bawah luar biasa, kan. Habis, men. Sepatunya tadi gajiku 2 bulan, men. Sepatunya. Enggak lah bisa lo bisa. Luar biasa ya, wow, ya. Mbak, hobinya apa sih, Mbak? Aku hobinya banyak sih. Salah satunya Dulu, olahraga. itu kan yang ngikutin suami aja. Oh, itu suami. Suka jogging ya, suami. Jogging, berenang, sepeda, Hmm. terus workout kalau di rumah. Kalau hobinya Mbak ini sendiri apa? Shopping? Dulu waktu kecil aku suka main musik. Iya. Cuman itu nggak sampai besar sih ya, karena nggak tahu hobi yang terlupakan kalau itu. Cuman kalau sekarang disuruh menekuni lagi sebenarnya mau, cuman waktunya nggak ada. Iya. Jalan-jalan sama belanja sih. Jalan-jalan sama belanja. Hobi umum lah cewek lah ya. Iya, betul. Jalan-jalan sama belanja. Iya. Oke. Kalau belanja ada uangnya, kalau aku nggak ada. Sama Bi, aku kalau pas lagi gak ada duit ya cuma lihat doang. Nggak ada duitnya, Mbak Andi sepiro sewu ya kan? Apanya? Nggak ada uang itu sepiro sewu, Mbak. Loh, sabun batang nggak pernah tahu. Iya, tapi kan pakainya Mbak bencana. pernah tahu nggak sabun colek yang ekonomi Apa gitu, Mbak? lagi itu? Sabun colek ekonomi gitu, Mbak. Warnanya kuning Iya, yang dicolek. aku tahu. Pernah Itu tahu? yang- Tapi yang nggak pernah kayak- pakai ya? Nggak pernah pakai ya? Pak, itu mau dipakai buat apa? Ya buat nyuci piring, Mbak. Itu sabun colek sama nyuci piring sama nyuci baju, Mbak. Itu sabun colek. Mereknya ekonomi. Nggak pernah, Mbak ya? Enggak. Itu sabun colek tapi kayak stempet. Itu tak pikir itu kayak apa ya? Body butter bukan ya? Kayak enggak. Iya, kayak butter juga Body itu sabun butter. colek. Wah, salah. Ya Allah. Mbak Ani luar biasa. Mbak, berarti sekarang aku pertanyaan gini, Mbak. Mbak Ani itu orangnya sangat sibuk. COH itu sangat sibuk, suami juga sangat sibuk. Terus waktu sama anak itu kapan, Mbak? Lebih banyak Sabtu Minggu sebenarnya. Sabtu Minggu full buat anak ya? Nggak full juga karena kadang-kadang kalau memang ada urusan kantor juga mereka harus tak tinggalin dulu. Gitu. Tapi pertanyaannya gini, Mbak. Anaknya 2 kan cewek, Mbak? Cewek. Dua cewek dua-duanya. semua. Cewek semuanya. Anak pernah protes gak sih, Mbak? Kayak gitu? Sering lah. Sering ya? Mama mau kerja sih, mama Sering. mau gini kan. Sering apalagi setelah mereka tumbuh besar ini, jadi mereka paham kan bahwa mereka butuh waktu sih Iya. sama mama papanya. Dulu waktu kecil sih nggak begitu ngerti, Iya. karena kan lingkungannya juga belum begitu, pergaulannya belum begitu luas kan. Kalau Iya. sekarang kan dia lihat teman-temannya, pergaulannya, terus mama papanya teman-temannya kayak gimana. Apalagi kalau lihat mama-mama teman-temannya yang Yang selalu ada. always di rumah selalu mendampingi, ya protes pasti ada. Kadang-kadang kalau misalnya satu libur, aku nggak libur pun mereka pasti bilang, loh kok nggak libur gitu, gitu sih. Sekarang kelas berapa tuh, Mbak, yang besar? Yang besar kelas 6, ini nanti bentar lagi SMP. Wah. Ada udah anaknya udah Anak SMP. remaja, Anaknya udah SMP.
besok anaknya SMA, kuliah itu jalan bareng kayak temen, Mbak. Iya, karena kan awet muda, Mbak Ani. Aduh, amin, alhamdulillah ya Allah. Amin, pengennya sih gitu sih. Awet muda itu mudah, pokoknya perawatan, cewek perawatan ke salon, terus selalu ayem matinya itu awet muda. Berarti kuncinya apa, Bi? Ayem lah uripnya. Oh, ayem. Oh, bukan perawatan tadi. Perawatan tadi juga bisa. Perawatan butuh Ono bondo, ono rupo gitu kan. Tapi kalau awet tua kayak aku jarang tuh, Mbak. Sulit, Mbak, awet tua itu, Mbak. Serius. Aku dari lulus SMA udah awet tua, Mbak. Ya udah segitu aja. Awet tua. Itu sulit kalau awet tua. Awet muda itu ada perawatannya. Anti aging gitu ya, Pak ya. Anti aging ya namanya ya. Awet muda itu. Anti aging. Iya. Kalau aku awet aging kan ayo Mbak. Gak ada obat untuk awet tua, awet muda kan. Yang ada teror aging ya. Indah banget. Teror aging. Indah banget aku. Mbak, kalau masalah style, Mbak, penampilan, Mbak Ani itu dari penampilan itu sebenarnya apa ya? Punya kiblat gak sih? Aku harus kayak gini ya? Enggak. Ya pokoknya apa yang cocok buat Mbak Ani pakai gitu aja. Ya, kadang-kadang juga ngeliat gini, Bi. Oh, kayaknya orang-orang tuh trennya sekarang lagi ini nih. Kadang suka nyoba aja. Tapi enggak maksud gini, aku nggak mudah yang ngikutin tren sebenarnya. Yeah. Cuman kadang kala penasaran juga. Tapi nggak yang serta-merta terus begitu ada tren, misalkan nih pakai celana kulot gitu, terus serta-merta langsung pengen beli kulot biar bisa sama kayak kekinian gitu. Itu enggak sih. Mbak Ani tuh lebih ke arah sporty. Bener nggak? Iya, aku lebih nyaman di situ sih. Seneng banget pakai sepatu cat, kaos-kaos kayak gitu, pokoknya kaos sporty banget. Dan kayak gitu, dan itu nyaman. Buat aku nyaman. Karena nyaman ya, Mbak ya. Karena lebih mobile ya. Lebih mobile karena aku memang suka iya itu tadi sih, suka lari sana, lari sini. Pernah nyobain seharian pakai high heel. Suka sih, tapi nggak nyaman sebenarnya. Bukan Mbak Ani lah, ini bukan aku seharusnya lebih enak pakai ini, nyaman lah lebih. Kalau masalah nyamannya sebenarnya pakai gitu casual sih sebenarnya. Kalau aku nyamannya sandal jepit, Mbak. Itu juga nyaman loh, apalagi yang mereknya S itu. Swallow. Kalau apa sebut merek di sini? Nggak apa-apa ya. Swallow, mereknya Swallow. Itu enak banget, Bi. Swallow itu yang paling, tapi aku ya, ini aja teman-teman ya. Pakai sandal bagus, karpil atau apa di masjid itu nggak hilang. Tapi kalau pakai Swallow mesti hilang, Mbak. Nah, itu aku heran aku. Pokoknya Jumatan pakai Swallow hilang, tapi kalau pakai sandal yang semi bagus lah, itu malah nggak hilang. Pernah kehilangan sandal, Bi? Sering, Mbak. Sering aku kehilangan sandal dan selalu Swallow. Memang Swallow itu kelihatan seksi mungkin di mata. Itu gara-gara ya, aku melihat itu gara-gara orang itu kan kadang diceramai Pak Yai itu, Mbak. Itu memasukkan hal-hal yang ceramahnya Pak Yai itu terlalu apa ya, kurang gak disaring. Pak Yai kan bilang, ambillah yang bagus, tinggalkanlah yang buruk. Terus? Dia berangkatnya pakai sandal yang buruk, jelek. Dilihat, ambillah yang bagus dan tinggalkanlah yang buruk. Akhirnya pulangnya pakai sandal bagus. Itu katanya itu. Katanya. Jadi dia nggak bisa menyaring maksudnya Pak Yai itu. Lumayan. Ada sedikit joke lah, lumayan. Mbak Ani itu kemarin aku lihat Instagramnya keren-keren, jualan apa itu namanya perhiasan. Lagi belajar sih, Bi, sebenarnya. Keren banget, Mbak, jualannya perhiasan. Orang biasanya jualan, teman-teman itu paling jualan gorengan, jualan makanan, Mbak Ani jualan perhiasan. Tak lihat tak scroll ya. Harganya puluhan juta, Mbak, yang harga 250.000 gak ada, Mbak. Itu apaan? Aku lihat 28 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta kayak gitu. Itu apa sih, Mbak? Perhiasan, berhias. Emas putih. Emasnya emas 75 karat pasti aku. Emas putih 75 karat. Enggak cuman putih sebenarnya. Aku juga bisa bikin sesuai dengan selera customer ya. Berarti custom. Bisa custom, bisa kadang-kadang aku ada yang kalau yang sering aku posting di IG itu yang ready stock. Oh iya, tapi custom bisa. Custom sangat bisa. Warna pun tinggal pilih. Kalau sekarang kan trennya itu ada perhiasan tuh ada rose gold. Kalau yang dulu kan gold ya, itu aku juga bisa. Kalau mau yang sukanya putih bisa. Berarti pesen gitu, Pak ya, pesen bisa custom. Terus yang ready stock juga ada. Itu emas yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada apa, Mbak, namanya? Suratnya apa? Sertifikatnya ada. Sertifikat. Sertifikat. Kok surat?
Surat. Surat. Jadi ada sertifikatnya, terus resmi, terus berlian Mbak ya? Berlian. Berliannya juga ada sertifikatnya Iya. gitu. Itu Mbak ini gimana awalnya bisnis itu? Itu temen atau gimana? Jadi awalnya gimana ya, Bi? Suka aja sih. Jadi dulu tuh kalau di ibu mertua sih sebenarnya. Ibu mertua itu kan suka perhiasan. Iya. Terus beliau tuh dari dulu juga suka yang custom pesen gitu. Jadi nggak suka yang beli yang di toko mana tuh enggak. Iya. Beliau suka pesen sendiri dengan model yang beliau pengen. Berawal dari situ. Kemudian waktu dikasih terus lihat modelnya, iya ya kayaknya modelnya lebih nggak pasaran gitu. Terus seiring berjalannya waktu kita ketemu nih sama pengrajin gitu. Pengrajin ini terus lama-lama order sendiri sebenarnya tadinya untuk dikonsumsi sendiri. Sekarang ini kok bagus. Terus dia itu ladang lah nih. Cuan gitu. Entah kenapa terus ada pikiran kayaknya kalau dijual bagus juga ya. Karena aku ngerasa aku bisa jual perhiasan yang kualitasnya nggak kalah dengan toko-toko ternama, brand ternama di luar. Modelnya juga nggak kalah, kualitasnya apalagi, tapi harganya lebih bersahabat gitu sih tadinya seperti itu. Namanya apa Mbak Instagramnya Mbak? Yang itu? Alaris Diamond. Alarice Diamond. Alaris ya bacanya. Alaris Diamond. Nanti tag kameramen. Ya, butek ya. Awas gak butek. Mbak Ani loh ini. Iya. Macam Mbak Ani loh. Nanti tak kasih videonya buat yang scroll. Nah, itu. Mbak Ani loh ini. Diamond. Iya. Aku kemarin beli yang kayak Mas Putih gitu Mbak, 50.000 di pasar malam. Terus malamnya kamu nggak lihat itu berubah warna? Apa malah bahannya apa ya Ibu ya? Karet. Apa ya? 50.000 Mbak, 50.000 di pasar malam itu, pasar malam Rawasari gitu. Bisa ketemu itu apa ya bahannya? Tapi justru itu anti maling loh, enggak apa-apa. Iya Mbak. Lah namanya apa sudah pernah ketinggalan di tempat wudhu masjid gak ada sejupo Mbak. Makanya. Bahannya apa monel apa iki Jeporo iki lho paling. Gawean Jeporo. Monel aku pikir nama orang bukan ya monel. Monel. Beda banget sama Mas Putih. Nak lihat harganya. Ya tapi nanti kamu kalau nyari hadiah buat istrimu sih. Siap. Hubungin aku. Siap. Nggak mahal kok. Jadi kayaknya orang tuh kan apa sih kadang-kadang mikir wah berlian, harganya puluhan juta. Iya memang sih ada. Tapi kalau di Alaris Diamond itu aku bisa jual anting aja di bawah 5 juta aku bisa. Bisa, karena memang ya custom tadi, terus nanti gini Mbak, kalau misalkan kalau branded kan dia kemakan sama biaya promosinya operasional tokonya dia. Sedangkan Mbak Ani sendiri kan nggak ngeluarkan biaya operasional juga. Betul. Kalau kualitas sih nggak, aku jamin sih nggak kalah. Lumayan Mbak, jualan kayak gitu Mbak. Ya alhamdulillah, namanya juga lagi belajar ya. Iya. Iya. Mulai berapa tahun udah jalan berapa tahun nih? Baru setahun ini. Baru setahun ini ya. Baru setahun ini. Iya. Semoga sukses Mbak. Amin. Semakin laris. Amin. Nanti saya dapat bonus harga 250.000 aja. Itu mah cuilan. Ini ada 250.000 diambil. Cuma patahannya sih kalungnya patah sedikit. Ya tak bilang. Itu pasang nanti tulisannya. Mbak Ani dari kecil orang kota ya, Semarang ya. Lahir di mana sih Mbak? Lahiran mana? Kalau ngobrolin lahir, aku lahir di Kendal. Lahir di Kendal. Tapi papaku dari Pati, mamaku dari Purbalingga. Kendal, pindah ke Semarang? SMA. SMA pindah Semarang. Tapi papa mama masih di Kendal karena beliau kan dulu terakhir dinas di sana. Iya, terus akhirnya Mbak Ani sendiri yang ke SMA karena sekolahnya di SMA. Sekolahnya di SMA. Sekolahnya di SMA Semarang. Iya. Sama mana Mbak? SMA 3 dulu. SMA 3 ya. Aku sama 1. Oh ya? Sama 1. Sumberjo Bojonegoro. Loh, bener Mbak aku. Di map ada nggak? Ya itu cari aja. SMA 1 Sumberjo Bojonegoro. Oh iya. Itu tempatnya di desa, tengah-tengahnya sawah. Sebentar, Sumberjo itu nama bis bukan? Oh, Sumberjo bukan Pak Harian. Oh, PO Harian. Oh, iya. Jadi sama dia. Mbak Ani dulu SMA ngekos berarti? Asrama. Jadi ada asramanya SMA 3 sih aku kalau
Kalau keinget kalau kamu nanya SMA ngekos, mamaku itu nyekolahin aku SMA di sini itu gara-gara mau karantina aku, Bi. Karena Karantina aku. Hah? karantina gimana maksudnya? Di karantina. Jadi aku SMA itu dimasukinnya bukan di tempat kos biasa. Aku dimasukin di asrama Yayasan Katolik apa ya waktu itu. Karena memang di situ disiplin banget. Iya. Ada ibu kosnya. Penyebabnya apa? Karena nakal atau Oh gitu sih ya. apa ya? Pengen lebih disiplin lah. Lebih melindungi sih kayaknya sih ya. Melindungi sih. Iya. Dari cowok-cowok apa tadi namanya? Iya, garangan. Garangan. Iya, garangan fuckboy. Ya, Fuckboy tapi ada apa fuckboy ori ada yang KB, Mbak. Oh, itu Ada dah. fuckboy garangan itu ada yang ori ada yang KB. Kapan-kapan lah kita bahas fuckboy ori dan itu kelihatannya dibahas itu teman-teman yang jadi apa namanya semalakama apa konten nggak jelas itu semalakama itu nggak ada konten tulang punggung itu punyanya tulang punggung itu punyanya ngopi senja semalakama ikut-ikutan aja itu. Berarti SMA di Semarang. Jadilah anak kota Semarang gitu. Jadi SMA asrama terus kuliah di Undip ngekos. Baru ngekos. Ngekos juga. Berarti udah dari kecil udah di kota Mbak ya hidupnya ya. Kendal kan ya Kendal kota kan. Iya. Nggak pernah main di sawah Mbak. Nggak Nggak pernah main di sawah. Sawah? Nggak pernah main di sawah. Pernah lah, Bi. Sampai gulung-gulung gitu. Ngapain? Nggak pernah Mbak ya? Enggak. Ke kali sampai mencari ikan itu nggak pernah Mbak ya? Enggak. Terus gedebok pisang disusuin dibuat getak itu nggak pernah Mbak ya? Enggak. Langit bumian aku sama Mbak. Beneran Mbak, aku dulu di desa itu lah Mbak, parah lah dengan desa. Dulu rumahku itu pedalaman Bojonegoro itu masuk naik gunung turun gunung Pak, itu di desa kayak gitu. Aku belum pernah ke Bojonegoro. Iya. Jauh ya? Jauh. Kalau apa itu musim hujan kebanjiran, musim kemarau kekeringan dulu itu. Oh, sama, aku kalau kehujanan juga Kayak gitu. Jadi rumahnya pedalaman kayak gitu. Main ke kota Bojonegoro udah seneng banget Pak dulu. Lah emang itu nggak di kota? Enggak. Berapa kilometer ya? 1 jam dari kota. Mosok? Iya, jalannya jebelek, Mbak. Aku SMA aja dulu masih ngepit loh, Mbak. SMA berangkat sekolah SMA itu masih ngepit, Mbak. Oh ya? Hmm. Kebo? Ngepit kebo. Ngepit jengki, ngerti ya jengki. Teman-teman saya tahu nih jengki. Ada dinamonya. Di mana dinamonya mereka dinamo gajah. Hah? Ada ya? Iya, dinamonya nanti ada mereknya gajah. Oh, nah, kalau pitnya jengki itu biasanya ponik mereknya. Oh iya, unik. Ponik itu. Masih kayak gitu, Mbak. Masa sih, Bi? Iya, Mbak. Tahun 94 loh kamu lahirnya. 92 aku. Gini loh, Mbak. Udah zamannya federal itu. Bukan masalah gitu, Mbak. Oke, kalau kamu di kota, Mbak. Oh, iya. Aku kan desa, Pak. Oh, iya. Jadi kamu mungkin di kota, teman-teman yang di kota di kota Semarang udah main PS, ya udah main PS 2. Di desa masih main Sega, Nintendo kayak gitu. Nintendo. Udah baru kayak gitu, Mbak. Tapi aku malah penasaran jadi pengen main ke situ. Kapan-kapan dong? Pras sudah pernah. Pras sudah pernah. Pras sudah pernah. Dia tahu lah kekejaman desaku. Ardi itu pernah. Ardi. Rumahnya Ardi itu desa tapi lebih kota lah daripada rumahku. Desa. Tapi luar biasa jadi orang desa itu, Mbak. Enak. Mbak, Yes. anak 2 ini pengen nambah lagi apa enggak, Pak? Enggak lah, udah cukup. Gak pengen cowok, Mbak? Kalau dia mau pengen, ya pengen tapi nggak begitu. Udahlah, 2 aja, besok juga aku kan dapat menantu cowok. Oh iya sih. Tapi lama, Mbak. Enggak. Udah mana? Sama aja. Suami apa namanya? Mas apa? Destri. Mas Destri. Mas Destri minta cowok lagi lah. Minta cowok lagi, namanya laki-laki kan biasanya pengen punya anak cowok ya biar dia bisa diajak mancing bareng, bal-balan bareng, bal-balan. Ngerti gak sih mau Semarang bal-balan? Ngerti ya? Mbok, nah aku ngerti. Ngerti ya? Mau Semarang nggak ngerti Bal? Ngerti Mbak? Bal-balan. Bal-balan. Bal-balan ini sepak bola itu loh Mbak. Kain tuh. Salah. Gue kain digulung-gulung sak bal-bal mana ke Mbak. Lumayan Mas, bisa main pasetan ternyata. Oke. Sekolah mahal. Tebak-tebakan. Bukan, berarti masalah Ini boleh nah, ya nggak apa-apa Mbak. Mau di sini tuh tenang Mbak, mau tiduran kan biasanya kaki kita angkat itu nggak masalah. Wes tanya Om. Aku jadi botol minum aja api kayak ngono.
Monyet gambarnya bi. Bilang Mbak, aku botol ngombe iki aku wis entek iki lho, Mbak. Tak goreng itu munggah tak isi maneh, Mbak. Galon tuh langsung bawa ini. Botolnya kayak ngono, Mbak. Istimewa, Mbak. Mbak sekarang gawe di mana, Pak? Di Erlangga. Iya, kayak Erlangga sini kan. Oh, aku pernah lewat Erlangga situ deh. Mbak Ani rumahnya sini, tapi sebenarnya nggak di situ kan. Dulu nggak di situ kan. Peleburan sebelahnya doang. Oh, pindah aja. Sekarang Itu tahu rumah dinasnya di BM. nah, tahu aku kan masuk terus kan. Ya, itu. Dekat rumahnya Mas Tadinya Arda. aku di situ. Dekat rumah Mas Arda. Yes. Dekat rumah Mas Arda. Terus itu tak kontrakin. Berarti tinggal melangkah, Mbak. Apa? Kerja tinggal melangkah. Alhamdulillah. Enggak sih, kamu sekarang di mana, Mbak? Di Erlangga sebelahnya. Enggak, sekarang di Kankas mana? Walter mau ngisi. Ya lumayan, Mbak. Ya, Kirain ke cabang. Aduh, jauh. Mbak, masih nyaman di PTN? Pernah punya pikiran untuk udah cukup mah, aku tak akan fokus ke tak jadi rumah tangga? Pernah. Pernah. Karena kan ngeliat- banyak faktor kan. Karena aku pengen konsen ke anak Bi. Yes. Karena aku kecapean Bi ya. Karena aku udah menemukan bisnis lain, makanya aku pengen fokus pada bisnisku. Kira-kira karena apa faktor apa? Misalkan ada seorang Mbak Ani ini resign dari BTN atau udah cukup lah aku kerja apa jadi bankers, aku pengen apa? Karena apa? Pernah sih. Alasannya pasti keluarga ya. Keluarga ya. Tapi kalau suami nggak pernah yang bilang kamu udahlah, kamu terlanjut lah, nggak pernah. Udahlah tuh maksudnya Kalau udah bilang aku yang kerja, kamu istirahat aja di rumah, ngurusin rumah. Pernah Pernah ya. juga. Tapi untuk saat ini masih asik ya di BTN ya. Oh iya sih. Aku juga masih sangat asik di BTN. Aku cinta BTN. Mbak, jadi CUH itu enak nggak sih, Pak? Enak sih, Bi. Aku pantas nggak jadi CUH, Mbak? Siapa? Aku. Pantes. Semua orang pantes. Semua orang pantas bisa dan Ini aja itu keren aja, Mbak. Aku jadi CUH, kamu jadi penagihan. Oh, nggak apa-apa. Aku yakin semua ibu tuh nggak mau bayar. Loh, kenapa? Biar didatangi sama Mbak Ani. Iya. Loh, justru Ini aku sakit. aku sebagai seorang cowok, ya. Misalkan aku nunggak datangi Mbak Ani, aku malah nunggak, Mbak, biar didatangi kamu lagi, Mbak. Iso. Iya lah, biar didatangi kamu lagi. Wah, berarti bahaya ya? Berarti nggak cocok ya buat aku. Biar didatangi Mbak Ani malah aku tak nunggak aja, datangi Mbak Ani, di rumahku ada Mbak Ani kayak gitu, Mbak. Berarti Tapi belum pernah, Mbak ya, kamu di penagihan? Pernah kira aku belum pernah. Belum pernah ya? Belum. Di landing aja belum ya? Landing belum. Aku Jadi selama di frontliner. Selama ini di funding ya? Ya. 18 tahun dari CS, sekarang COH. Teller, bro. Teller, terus habis itu funding, lama di funding juga, Pak ya? Di commercial funding, sekarang di COH. Suka dukanya apa, Mbak? Banyak lah ya. Paling duka? Paling duka. Aduh. Paling duka apa ya? Yang sampai mikir kamu, aduh, kok segini sih beratnya. Lupa aku, Bi. Ketika target mungkin ya? Target mau dibilang duka enggak juga karena itu kan sekarang jadi makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Seorang COH sejati menganggap target itu adalah makanan sehari-hari. Jadi ya udah, yang namanya makanan sehari-hari harus dimakan. Kalau orang nggak menganggap makanan sehari-hari, target itu seperti beban. Tuh. Mau tahu nggak Seperti tipsnya biar cepet kurus? Iya. Makan target. Makan target. Mbak, berarti aku makan target terus, Mbak, makan aku kurus, Mbak. Ya itu. Aman katanya perlu. Tukeran. Aku beneran, yang benerin terus. kabel, dia yang nyari duit. Lu tak rusakin terus komputer tekan di Bani. Bener kan. Jadi teman-teman sudah lama, itu sebenarnya lama tapi kelihatan sebentar sekali kalau ngobrol sama Mbak Ani. Luar biasa sore hari ini. Jangan lupa dan harus Follow. yang punya uang, Nggak punya uang juga boleh follow. bukan masalah punya uang, Mbak, yang beli ke Mbak Ani. Itu bisa dikredit ya sih? Iya, Loh, jadi iya bisa. Bisa, Aku ya? ada akun Shopee sama Tokopedia. Oh. Jadi Cicilan. kalau yang kalian mau mencicil urusannya. Oh, bisa, Mbak ya? Bisa lewat. Itu Jangan khawatir. seorang laki-laki sejati membelikan istrinya berlian dan emas itu luar biasa. Laki-laki gentle yang jangan garangan KW maupun ori. Silakan belikan istrinya emas dan berlian di apa Pak namanya?
All Rise Diamond. All Rise Diamond. Jangan lupa, yang pasti harganya lebih murah daripada yang jangan bilang murah, lebih bersahabat. Lebih bersahabat, Yes. lebih enak di kantong, Yes. asik, enak di nomor rekening. Bener. Daripada yang branded-branded lainnya, tapi kualitasnya jangan diragukan. Yes. Ada yang ingin disampaikan, Mbak? Nggak aja sih, cuma satu aja. Jangan lupa borong di All Rise Diamond. Oke. Habis ini saya langsung beli. Beneran lo ya? Iya, langsung Nyatakan beli. cintamu dengan kilauan berlian. Nyatakan cintamu dengan kilauan berlian di All Rise Diamond. Terima kasih Mbak Ani, Mbak. Sama. Terima kasih banget loh Mbak, malam Sama-sama. sampai malam kayak gini. Tadi direpoti, Mbak Ani langsung datang. Wah, ayo. Makasih banyak, terima kasih Mbak Ani, beneran luar biasa sore hari ini. Apa ya? Ada satu hal yang sebagai penutup, aku dari tadi nyium baunya Mbak Ani, parfumnya luar biasa, men. Parfumnya kelihatan bukan luar biasa, Mbak. Kelihatan parfum mahal. Bukan parfum apa? Aku bau. Ya parfum yang dulu itu apa? She. Anak-anak SMA zamanku dulu She. La She. Piusel kayak gitu. Itu buat parfum Mbak Ani, buat beli She atau Piusel buat dapat satu drum. Terima kasih teman-teman, kita tutup dengan parfumnya Mbak Ani. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you, kasih.